Halo dulur-dulur Papos Channel, selamat malam. Bersama saya Dia Ratna Zulmi di Borgol Sepekan. Saya akan menyampaikan lintas peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir untuk menemani malam minggu Anda. Info pertama datang dari Pengadilan Tipikor Palembang. Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa bersalah atas kasus suap fee 16 paket proyek peningkatan jalan senilai 130 miliar rupiah. JPU menuntut Juarsa hukuman 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, JPU juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar 4,17 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, maka wajib diganti dengan hukuman 1 tahun penjara. Atas tuntutan tersebut, Juarsa tetap pada pendirian awal, yakni tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwa dirinya menerima uang. Info kedua yakni dugaan penyimpangan penyertaan modal Pemkot Lubuk Linggau ke PT Linggau Bisa, di mana penyertaan modal Pemkot Lubuk Linggau ke BUMD PT Linggau Bisa diduga terjadi penyimpangan dari APBD 2019 dan APBD 2020 dengan total anggaran disebut-sebut hingga mencapai 10 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Willy Ade Khaidir, melalui Kasih Intel Aan Tomo ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa lalu, membenarkan adanya laporan dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, pihaknya telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk diantaranya Direktur Linggau Bisa dan General Manager Linggau Bisa. Informasi ketiga masih dari Kota Lubuk Linggau. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mempertanyakan hasil rapat antara DPRD dan Pertamina terkait kelangkaan tabung LPG 3 kg. Pasalnya, belum lama ini DPRD Lubuk Linggau diketahui mengundang pihak Pertamina dan Hiswana Migas setelah maraknya keluhan akan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Sayangnya, masa harus menelan pil pahit karena tidak ada satupun anggota dewan atau perwakilan mereka yang datang menemui masa, apalagi menjelaskan hasil rapat soal LPG 3 kg tersebut. Dalam kesempatan itu, masa juga mengkritisi kinerja wakil rakyat yang dinilai belum optimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Informasi keempat dari Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Pedagang mengharapkan tempat relokasi yang strategis terkait rencana penertiban pedagang liar di kawasan terminal dan lahan parkir di Pasar Tanjung Raja. Penertiban tersebut sesuai rencana Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar berdasarkan surat edaran yang akan dilakukan pada November tahun ini. Semua pedagang mengaku telah menerima surat edaran dari Pemkot tersebut. Nia Dahlia yang berjualan sejak 14 tahun lalu mengaku pasrah kalau memang harus ditertibkan. Dia berharap mendapat lapak yang strategis untuk kembali berjualan. Informasi kelima masih dari Kabupaten Ogan Ilir. 3 bocah cilik di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, nyaris menjadi korban penculikan oleh orang tidak dikenal pada Rabu 5 Oktober 2021. Beruntung ketika kejadian terpergok oleh warga sekitar yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Kepala Desa Kuang Dalam Timur Epriyadi memberikan imbauan agar masyarakat lebih mawas diri terhadap setiap orang asing yang datang dari luar desa. Dijelaskan Epri, pelaku menggunakan modus dengan cara menyamar sebagai seorang yang mencari rongsokan, kemudian berkeliling desa mencari target. Informasi terakhir dari Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin. Seekor buaya liar menyerang manusia. Peristiwa terjadi di Sungai Dawas, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin pada Sabtu 2 Oktober 2021 sekitar pukul 15:20. Korban diketahui bernama Hermansyah, warga Desa Pinang Banjar. Upaya pencarian yang dilakukan warga berhasil menemukan jasad korban dalam kondisi sudah tidak utuh lagi di aliran Sungai Dawas pada Minggu 3 Oktober 2021 sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terus nantikan Borgol Sepekan di setiap malam minggu Anda. Saya Dia Ratna Zulmi pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih.